Pernahkah kamu merasa lemas di siang hari, mudah marah tanpa sebab, atau tiba-tiba craving makanan manis padahal baru saja makan? Jika iya, mungkin kamu sedang jadi korban dari sesuatu yang diam-diam mengendalikan tubuh dan pikiranmu, gula. Ya, gula, zat kecil berwarna putih ini tampak tak berbahaya. Ia hadir di hampir semua makanan favorit kita. Ia manis, menggoda, dan membuat hari-hari kita terasa lebih hidup. Tapi justru karena itulah, banyak dari kita terlena. Kita lupa bahwa di balik manisnya rasa, tersembunyi racun yang bisa menggerogoti tubuh. Perlahan, tapi pasti, inilah cerita tentang bahaya gula. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata. Karena kadang, yang paling mematikan bukanlah yang datang dengan suara keras, tapi yang merayap masuk dalam diam. Pagi hari dimulai dengan segelas kopi yang manis, lalu sarapan dengan roti tawar dan selai. Di siang hari, kita makan siang dengan tambahan saus sambal atau kecap manis, ditutup dengan teh botolan dingin. Sore hari, ngemil gorengan atau martabak, dan malamnya, mungkin kita menutup hari dengan camilan instan, kue kering, atau minuman boba. Hampir tanpa sadar, kita sudah mengonsumsi gula berkali-kali dalam sehari, jauh lebih banyak dari yang seharusnya. Menurut WHO, asupan gula tambahan yang disarankan adalah maksimal 25 gram per hari atau sekitar 6 sendok teh. Tapi, kenyataannya, sebagian besar dari kita mengonsumsi 2 hingga 3 kali lipat dari jumlah itu setiap hari, bahkan tanpa menyentuh satupun permen atau kue. Ini bukan hanya tentang terlalu banyak makan manis. Ini tentang ketergantungan yang tidak kita sadari. Gula bukan hanya soal rasa, tapi soal efek biologis yang merusak sistem tubuh dari dalam. Setiap kali kita makan gula, tubuh kita merespons dengan memproduksi insulin, hormon yang bertugas mengatur kadar gula darah. Awalnya, proses ini berlangsung normal. Tapi jika kita terus-menerus membanjiri tubuh dengan gula, insulin harus bekerja keras tanpa henti. Lama-kelamaan, sel-sel tubuh mulai menolak insulin, dan inilah yang dikenal sebagai resistensi insulin, gerbang. Awal menuju diabetes tipe 2, penyakit yang perlahan tapi pasti, menggerogoti organ tubuh dari hari ke hari. Namun dampaknya tak berhenti di sana. Gula yang berlebih juga menyebabkan peradangan kronis di dalam tubuh. Ini adalah kondisi diam-diam yang tidak kita rasakan secara langsung, tapi menjadi akar dari berbagai penyakit berat, penyakit jantung, kanker, Alzheimer, kerusakan hati, bahkan gangguan autoimun. Lebih mengerikan lagi, banyak dari kita tidak tahu bahwa lemak di perut, yang sering dianggap hanya masalah penampilan, sebenarnya sangat terkait dengan konsumsi gula yang berlebih. Gula, terutama fruktosa, mendorong akumulasi lemak di area perut dan hati. Inilah yang dikenal sebagai lemak visceral. Jenis lemak yang sangat berbahaya karena menekan organ dalam, mengganggu fungsi hormon, dan meningkatkan risiko kematian dini. Gula juga menipu kita secara psikologis. Ia memicu pelepasan dopamin di otak, zat kimia yang membuat kita merasa senang dan puas. Semakin banyak kita konsumsi, semakin tinggi ambang rasa puas itu. Maka, kita ingin lebih dan lebih lagi. Inilah sebabnya gula sering disamakan dengan narkoba ringan. Kita tahu itu berbahaya, tapi kita merasa tidak bisa hidup tanpanya. Ini bukan berlebihan. Dalam studi pada hewan, tikus yang diberi pilihan antara air bergula dan kokain lebih memilih air gula, bahkan setelah sebelumnya sudah kecanduan kokain. Bayangkan betapa kuatnya efek candu dari zat ini. Dan ini bukan hanya terjadi di laboratorium, kita melihatnya dalam kehidupan nyata. Anak-anak yang tantrum jika tidak diberi minuman manis. Remaja yang tidak bisa belajar tanpa camilan manis. Orang dewasa yang merasa tidak punya energi tanpa kopi dan gula. Kita semua, secara kolektif, telah dijinakkan oleh rasa manis. Yang paling mengerikan adalah bagaimana gula berkamuflase dalam makanan yang terlihat tidak berbahaya. Bukan hanya permen atau es krim, tapi juga mie instan, roti tawar, minuman olahraga, makanan cepat saji, saus, dan bahkan makanan bayi. Dan semakin kita terbiasa dengan rasa manis buatan ini, semakin lidah kita kehilangan kepekaan terhadap rasa alami. Kita tak lagi menikmati manisnya buah, gurihnya kaldu, atau segarnya sayuran.
Semua harus ditambah gula, baru terasa enak. Tanpa sadar, kita sedang menciptakan generasi yang tidak bisa makan tanpa gula, tidak bisa bahagia tanpa rasa manis. Dan dari sanalah, penyakit mulai diwariskan turun-temurun, bukan karena genetika, tapi karena kebiasaan. Jika di bagian sebelumnya kita membahas bagaimana gula merusak tubuh dari dalam, secara biologis, hormonal, dan psikologis, maka kini kita perlu membuka mata pada musuh yang lebih canggih. Industri yang dengan lihai menyembunyikan gula di balik label sehat. Inilah pengkhianatan besar yang terjadi setiap hari di meja makan kita. Kita percaya bahwa jus buah kemasan itu sehat. Kita percaya bahwa sereal dengan label rendah lemak adalah pilihan baik untuk sarapan. Kita percaya bahwa yogurt, granola, dan minuman isotonik adalah bagian dari gaya hidup sehat. Tapi coba lihat kembali daftar komposisinya, lihat kandungan gulanya. Tak jarang kita menemukan bahwa makanan sehat itu justru mengandung gula lebih banyak daripada sebatang permen coklat. Industri makanan paham satu hal penting, gula membuat ketagihan, dan itu menguntungkan. Produk yang membuat orang ingin membeli terus-menerus akan jauh lebih menguntungkan daripada makanan yang benar-benar menyehatkan. Maka mereka bersembunyi di balik jargon seperti light, low fat, diet, atau zero kolesterol, sambil diam-diam mengganti lemak dengan gula agar rasanya tetap menggoda lidah. Label makanan bukan lagi panduan, tapi ladang jebakan. Gula bisa muncul dalam puluhan nama, sukrosa, fruktosa, dekstrosa, sirup jagung, madu, molase, maltodextrin, dan lain-lain. Bahkan dalam satu produk bisa ada 3 hingga 5 jenis gula yang berbeda. Semuanya ditulis terpisah agar masing-masing terlihat tidak mendominasi. Inilah bentuk manipulasi yang harus kita lawan dengan kesadaran dan pengetahuan. Dan yang paling menyedihkan, anak-anak adalah target utamanya. Makanan anak-anak seringkali adalah bom gula yang dibungkus karakter lucu, warna cerah, dan slogan-slogan menyesatkan seperti mengandung vitamin, membantu pertumbuhan, atau sumber energi. Padahal realitanya, satu kotak susu rasa stroberi bisa mengandung lebih dari 20 gram gula, nyaris menyentuh batas maksimal harian hanya dari 1 minuman saja. Coba bayangkan ini dalam jangka panjang. Anak-anak yang setiap hari mengonsumsi gula berlebih sejak usia dini akan memiliki metabolisme yang rusak sebelum dewasa, potensi terkena obesitas, jerawat parah, gangguan konsentrasi, dan tentu saja risiko diabetes sejak remaja. Dan ini bukan lagi prediksi. Ini sudah terjadi. Angka diabetes anak di Indonesia meningkat secara signifikan dalam 10 tahun terakhir. Kita sedang menyaksikan krisis kesehatan generasi muda, dan kita diam saja. Tapi efeknya tak berhenti pada tubuh. Kesehatan mental pun ikut jadi korban. Banyak orang tidak sadar bahwa konsumsi gula tinggi berkorelasi dengan kecemasan, depresi, dan ketidakstabilan emosi. Setelah mengonsumsi gula, tubuh akan mengalami lonjakan energi cepat, sugar high, diikuti dengan penurunan tajam, yang dikenal sebagai sugar crash. Kita merasa lemas, murung, dan tidak bertenaga. Lalu kita mencari gula lagi untuk mengangkat mood. Dan siklus ini terus berulang. Gula membuat kita lelah secara emosional, mudah marah, sulit fokus, dan lambat berpikir. Bahkan, ada teori yang menyebutkan bahwa pola makan tinggi gula dapat berkontribusi pada penurunan fungsi kognitif dan demensia di usia tua. Artinya, rasa manis hari ini bisa membuat kita lupa segalanya di masa depan. Tapi, tenang, belum terlambat untuk berubah. Langkah pertama adalah kesadaran. Sadari bahwa kita tidak butuh gula sebanyak itu. Sadari bahwa tubuh kita bisa jauh lebih sehat, lebih bertenaga, dan lebih stabil tanpa harus bergantung pada makanan manis setiap saat. Langkah kedua adalah tindakan kecil yang konsisten. Kurangi minuman manis. Ganti cemilan manis dengan buah utuh. Biasakan membaca label makanan dan pilih yang minim gula tambahan. Mulailah membiasakan lidah dengan rasa alami yang mungkin awalnya terasa hambar, tapi sesungguhnya itulah rasa sesungguhnya dari makanan. Dan yang terakhir, berani berkata, tidak. Tidak pada jebakan makanan yang hanya menjual rasa,
tapi menghancurkan tubuh. Tidak pada budaya makan berlebihan, tidak pada kebiasaan yang menjerumuskan generasi berikutnya ke jurang penyakit. Karena pada akhirnya, ini bukan hanya tentang hidup lebih lama, tapi tentang hidup lebih utuh. Tanpa rasa lemas, tanpa penyakit yang menyiksa, tanpa ketergantungan. Rasa manis itu memang menggoda, tapi hidup yang bebas, sehat, dan kuat jauh lebih nikmat.